Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya muliakan, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya taati, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya banggakan, serta rekan dan rekan kita yang berbahagia. Puja, puji, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ketetapan iman dan Islam, hingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara lomba dai yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 12 Surabaya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kitab Al-Quran menjadi kitab petunjuk pedoman hidup seluruh umat manusia. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Javier Chandra mewakili kelas 11 IPA 5 akan menyampaikan sedikit uraian-uraian tentang bagaimana kita meneladani Nabi Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di sini ada istilah 3M. Apa 3M itu? Apakah 3 miliar atau 3 ember? Bukan. 3M itu adalah M yang pertama adalah mencontoh. Maksudnya akhlak Nabi Muhammad harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka dari itu kita harus mencontoh sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya M yang kedua yaitu mengubah. Perubahan apakah yang dimaksud? Apakah perubahan menjadi ganteng, menjadi cantik, atau gimana? Tidak. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan sikap kita, yang awalnya sikap kita negatif menjadi positif. Contohnya, kita yang dahulu bermalas-malas belajar, sekarang harus menjadi rajin belajar. Dulu kita yang aras-arasan sholat, gak mau zakat, gak mau puasa, sekarang kita harus sholat, harus zakat, harus puasa. Lalu kemudian perubahan yang selanjutnya adalah berhijrah dari perilaku buruk pada masa lalu menjadi perilaku yang baik kepada masa sekarang dan masa yang akan datang. Penonton yang berbahagia, M yang ketiga adalah menerapkan. Menerapkan bagaimana? Menerapkan maksudnya yaitu mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan Nabi Muhammad, amalan-amalan yang diajarkan Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Rasul, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah
puasa Asyura. Teman-teman, pada waktu Muharram, apakah teman-teman menjalankan puasa Asyura? Sudah atau belum? Pasti saya yakin banyak yang belum. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah menjalankan puasa Asyura. Para penonton yang saya hormati, kita selalu menyebut-nyebut diri sebagai umat Nabi Muhammad. Kita sering berikrar, kita adalah orang Islam, kita adalah umat Nabi Muhammad. Tapi, pernahkah kita mengoreksi diri kita sendiri? Apakah kita layak disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Pertanyaan ini perlu saya ajukan kepada teman-teman sekalian. Sebab diakui atau tidak, tindakan kita kadang tidak mencerminkan perilaku seorang umat Nabi Muhammad. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah agar kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad yang baik. Dengan acara seperti ini, kita dapat mengetahui siapakah itu Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana perjalanan hidupnya, serta bagaimana Nabi Muhammad mensyiarkan agama Islam hingga agama Islam sampai pada kita hingga detik ini dan kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu guru yang teman-teman yang saya hormati, semestinya Nabi Muhammad lah yang harus menjadi idola kita. Jangan jadikan orang Nasrani sebagai idola kita. Dan jangan pula jadikan selebritis sebagai idola kita. Maaf ya teman-teman, kadang kita ini keterlaluan. Maaf ya, muka sudah nggak oke, lalu kayak kita niru-niru para selebritis yang di luar. Apakah itu pantas teman-teman? Tidak kan? Sungguh tidak pantas. Padahal kita sudah memiliki suri tauladan. Padahal kita sudah memiliki idola, yaitu Nabi Muhammad. Tapi mengapakah kita masih mengidolakan para selebritis yang di luar? Nah, dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan apakah kita benar-benar umat Nabi Muhammad atau bukan. Sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman kalau berjalan melewati Bapak Ibu guru selalu menundukkan kepala? Sudah? Atau enggak? Yang kedua, apakah teman-teman kalau bertemu dengan orang lain selalu mengucapkan salam? Iya atau tidak? Saya yakin banyak yang tidak. Padahal Nabi selalu mengajarkan kepada kita untuk menghormati guru, menghormati orang tua, dan siapapun yang lebih tua dari kita. Dan Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada siapapun umat Islam yang kita temui. Itu baru urusan kecil loh, bukan lagi urusan-urusan yang besar lainnya. Satu hal yang perlu saya tegaskan, bahwa Nabi saat memberi contoh yang baik, kita tidak melakukannya. Padahal itu sudah dicontohkan Nabi agar kita menjadi umat Nabi yang benar-benar umat Nabi. Nanti jika kita tidak melakukan tersebut, dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Teman-teman mau tidak mendapat syafaat Nabi? Mau kan? Maka dari itu, mari kita di sini meneladani contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi, mengikuti perintah-perintah Nabi, dan menjauhi segala yang dilarang Nabi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada detik ini dalam memperingati peringatan Maulid Nabi.
Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Dan jika ada kata-kata candra yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.